Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Halo rekan-rekan pendidik. Perkenalkan, nama saya Agung Ari Prabowo. Saya guru dari SDN Cengkareng Barat 03 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi refleksi pribadi saya setelah saya mempelajari modul 3 tentang kecerdasan artifisial dalam pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang dilaksanakan BGTK DKI Jakarta. Modul ini sungguh membuka wawasan saya, terutama dalam memahami batasan kecerdasan artifisial, dampaknya bagi dunia pendidikan, dan pentingnya etika dalam penggunaannya. Mari Bapak Ibu kita mulai saja langsung ya. Batasan kecerdasan artifisial, setelah saya mempelajari batasan kecerdasan artifisial ini banyak sekali ya. Walaupun KA itu merupakan suatu hal yang canggih, tapi tetap memiliki keterbatasan yang penting untuk kita sadari. Ada dua keterbatasan utama KA yang menurut saya paling relevan. Yang pertama, KA itu tidak memahami konteks seperti manusia. Meskipun bisa menghasilkan sebuah teks, gambar, ataupun jawaban tampak pintar, tapi KA sebenarnya itu hanya memprediksi berdasarkan pola data, bukan pemahaman makna. Jadi kita harus memberikan beberapa prompt ataupun beberapa alternatif jawaban sebelumnya, dan dia memprediksi dari informasi-informasi yang mereka dapatkan. Ini bisa berbahaya jika kita menerima informasi dari KA tanpa dikritisi lagi ataupun kita langsung ambil begitu saja. Karena KA tidak memberikan jawaban yang tampak benar tapi sebenarnya salah. Kedua, KA juga bergantung nih pada data pelatihan. Jika data yang digunakan untuk melatih KA itu nggak lengkap, bias atau tidak relevan dengan konteks lokal, maka hasil yang dihasilkan pun bisa menyesatkan kita semua Bapak Ibu. Misalnya, KA bisa menyarankan solusi yang cocok untuk sekolah di luar negeri karena database-nya bukan berdasarkan sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga tidak akan relevan ketika kita terapkan di sekolah kita yang khususnya di Indonesia. Akhirnya menurut saya keterbatasan ini menjadi pengingat penting bahwa KA itu ataupun kecerdasan artifisial hanya sebuah alat bantu, bukan pengganti akal sehat dan kepekaan dari seorang guru. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan dampak KA di sekolah, keterbatasan ini mempengaruhi penggunaan KA di sekolah saya. Keterbatasan pertama yaitu tidak memahami konteks lokal, membuat saya lebih berhati-hati ketika menggunakan KA untuk merancang pembelajaran. Misalnya nih, saya tetap harus menyesuaikan materi atau soal yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial agar sesuai dengan kebutuhan siswa saya semua, baik dari ekonomi yang dimiliki, karakter sekolah, dan budaya sekolah, tentunya dengan budaya positif dari sekolah kita masing-masing. Sedangkan keterbatasan kedua yaitu ketergantungan pada data pelatihan akhirnya membuat saya menyadari bahwa KA itu bisa memperkuat bias yang terjadi, karena dari satu pelatihan ke pelatihan yang lain itu pola pikirnya akan berbeda dari setiap pesertanya. Contohnya nih, ketika KA membuat narasi atau cerita tentang profesi, bisa aja secara nggak sadar menampilkan stereotip gender ataupun sosial. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya sebagai guru tetap perlu melakukan nih pengecekan, dikurasi lagi, dianalisis lagi terhadap konten yang dihasilkan dari KA tersebut. Nah, dari sini saya pun memahami kalau seandainya KA bisa mempercepat pekerjaan kita, tapi tidak menggantikan tanggung jawab kita dalam mendidik dengan nilai dan kepekaan. Maka dari itu kita harus cross-check terlebih dahulu dan memberikan sentuhan manusianya. Kemudian prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial itu harus kita tekankan betul-betul kepada peserta didik. Saya juga belajar bahwa penggunaan KA ini, terutama yang KA generatif ya Bapak Ibu, harus selalu berpijak pada prinsip etika. Prinsip etika di sini maksudnya bagaimana, kurang lebih ada dua prinsip etika yang harus kita pahami, yang menurut saya harus diterapkan di seluruh sekolah. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Anak-anak harusnya jujur, ataupun kita menekankan bahwa kejujuran dari penggunaan KA itu harus jelas. Ketika kita mencari informasinya dari KA, ya harus kita berikan sumbernya, atau bahasanya seperti footnote dan body note.
apabila itu disadur dari pemikiran kita, ya tidak usah diberikan footnote-nya ataupun keterangan lebih lanjut. Maksudnya kita juga perlu jujur nih kepada siswa. Jika kita menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat sebuah materi, soal ataupun bahan ajar misalnya, jika saya membuat soal ulangan harian dengan bantuan KA misalnya, saya akan menyampaikan bahwasannya ini hasil kolaborasi berdasarkan pemikiran saya dan kecerdasan artifisial itu bukan 100% buatan saya sendiri. Nah, hal ini yang menjadi penting agar siswa tidak mengira bahwa semua yang kita buat adalah murni pemikiran kita, dan mereka juga belajar Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Berikutnya adalah prinsip perlindungan data dan privasi. Ketika menggunakan kecerdasan artifisial ini, kita juga nggak boleh nih sembarangan memasukkan data pribadi siswanya, karena itu akan menjadi algoritma ataupun data-data dari KA tersebut. Karena itu akan tersimpan dalam sistem, alhasil kebocoran data akan sangat merugikan bagi peserta didik kita. Selain itu juga kita juga jangan sering mengupload video-video ataupun informasi-informasi yang sifatnya sensitif ataupun yang sifatnya pribadi. Misalnya nih, saya nggak akan tuh masukkan nama lengkap, foto siswa, jadi foto ataupun nama lengkap dan informasi sensitif yang dalam platform kecerdasan artifisial itu, kayak misalnya chatbot ataupun generator teks. Ini untuk melindungi hak privasi siswa-siswa saya dan menunjukkan bahwa di dunia digital tuh membutuhkan tanggung jawab dan etis yang benar. Nah, caranya yang benar itu ya tetap data pribadi yang menjadi data pribadi. Penerapan dua prinsip ini saya rasa merupakan hal yang paling fundamental yang harus kita terapkan semua, yaitu transparansi dan perlindungan privasi. Menurut saya bisa membangun budaya digital yang sehat dan beretika di sekolah kita merupakan fondasi utama bagi kita para guru untuk memajukan kecerdasan artifisial ataupun coding di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup ataupun konklusi dari saya ingin menegaskan bahwa KA itu bukan musuh, jangan usah ditakutin, tapi kita harus bermitra ke mereka. Jangan sampai kita gaptek ataupun anak murid kita nggak mengerti. Karena bayangkan betapa cepat informasi yang bisa kita dapatkan dari KA. Namun seperti sebuah mitra, kita perlu memahaminya nih dengan benar, membatasi perannya, kita kasih, tugasnya, peran si KA itu kayak gimana, tugas kita seperti apa, dan menempatkannya dengan kendali nilai-nilai kemanusiaan. Saya juga berharap dengan refleksi ini kita semua bisa lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi KA untuk mendukung pembelajaran yang bermakna di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.